Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi saudara semua dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Doa dan harapan saya, saudara dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu pada saat ini menjadi rema, menjadi tuntunan bagi kami umat-umat-Mu, sebagai orang yang percaya kepada Roh-Mu hidup di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi saksi bagi orang lain. Dalam nama Yesus diberkati firman-Mu, haleluya, amin. Nah saudara, kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan masa-masa ini adalah masa di mana pencurahan Roh Kudus, ya. Kalau saudara lihat, ya, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu di dalam Kisah Para Rasul, ya, Dia berpesan kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus berfirman bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kita harus percaya bahwa zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Elohim sendiri yang bekerja di antara umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Roh Kudus. Ada beberapa orang atau orang Kristen denominasi yang lain menganggap bahwa Roh Kudus tidak lagi bekerja di antara umat percaya karena diikatkan dengan firman Tuhan. Tidak ada masalah, itu tanggapan mereka. Yang menjadi masalah ketika mereka mulai mencelah orang-orang yang percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Ini yang menjadi masalah, saudara. Kita bisa berbeda pemahaman dan dogma tentang sebuah Alkitab, tetapi janganlah menjelek-jelekkan apa yang orang anggap baik dan apa yang orang itu lakukan. Kalau kita sebagai karismatik menganggap bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini, kenapa mesti denominasi lain pusing dengan itu, saudara, ya? Jadi silahkan menafsirkan sesuai dengan tafsiran Anda dan ajarkan kepada jemaatmu, tetapi jangan mengurusi yang lain lalu menjelek-jelekkan yang lain, saudara. Ini bukanlah sifat anak-anak Tuhan, apalagi kalau kita mengaku sebagai seorang pendeta, ya. Nah, saudara, sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia berjanji kepada murid-muridnya akan ada Roh Kudus turun atas mereka. Tujuannya untuk apa, saudara? Supaya ketika ada Roh Kudus bersama dengan mereka, menyertai hidup mereka, maka dia akan menjadi saksi. Dan lewat kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang manusia tidak bisa lakukan. Saudara lihat, kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa itu, saudara? Tentunya adalah kuasa kerajaan surga, di mana Yesus melakukan mujizat, umat-umatnya, murid-muridnya bisa melakukan itu, saudara. Karena Roh Kudus tidak terbatas hanya sampai pada zaman Tuhan Yesus atau zaman para rasul, tetapi berlanjut sampai hari ini. Karena Yesus berkata bahwa sampai ke ujung bumi. Nah, ada banyak orang yang tidak percaya pekerjaan kuasa Roh Kudus. Tapi kalau kita lihat, saudara, mereka menganggap bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi yang harus bekerja saat ini, karena diikatkan dengan firman, khususnya daripada kaum reform. Saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di sana judulnya adalah Pentakosta. Pentakosta artinya pencurahan kuasa Roh Kudus. Ada banyak pandangan yang beranggapan bahwa kok bisa ya sekarang ketika dipenuhi Roh Kudus harusnya seperti pada saat pencurahan Roh Kudus yang ada di Alkitab Pentakosta, di mana orang bisa mengerti bahasanya. Bahasa orang lain bisa dimengerti oleh orang itu yang tidak tahu sebelumnya. Tetapi tidak selalu demikian, saudara.
Coba lihat baik-baik di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Coba lihat di ayat yang ke-12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Siapa ini mereka ini? Yaitu orang-orang Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Mereka bingung apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena tiba-tiba saja murid-murid Tuhan Yesus bisa mengerti bahasa daerah-daerah lain. Itu di dalam pencurahan Roh Kudus, saudara. Tetapi di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara pernah lihat model seperti orang mabuk tidak waras? Berarti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu? Orang melihat bahwa sepertinya mereka mabuk oleh anggur. Kenapa? Sepertinya tidak sadarkan diri, saudara. Berarti itu dialami oleh murid-murid pada saat itu. Kalau mereka yang disampaikan oleh para kaum reform, bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus, hanya menafsirkan bahasa-bahasa orang lain, artinya tertib. Bicara, bisa berbicara dalam bahasa orang lain, tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi orang melihat mereka bahwa sepertinya mereka mabuk oleh anggur. Berarti ada hal-hal yang seperti kelihatan aneh di sana. Orang mabuk seperti kayak gini-gini, saudara. Iya kan? Nah, jadi perhatikan. Para kaum yang nyinyir. Kalau saudara melihat kekristenan karismatik pada saat dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti tangannya seperti begini, saudara. Saya pun pernah ngalamin. Ini kan seperti orang mabuk, kan? Orang menyindir bahwa mereka mabuk, sedang mabuk anggur. Tetapi mereka tidak mabuk tuh, karena tidak ada anggur di sana. Artinya bahwa Roh Kudus pun bisa manifestasi dalam kehidupan orang percaya. Ini membuktikan, saudara, ayat ini. Pasal 13. Orang melihat mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu kata orang-orang yang melihat. Berarti ada hal-hal yang aneh seperti orang mabuk. Jadi siapapun yang pernah melihat orang berbicara dalam bahasa roh, kemudian reaksi tubuh mereka seperti orang mabuk, sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus yang menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat Roh Kudus tercurah atas hidup mereka, mereka tapi orang menganggap bahwa mereka mabuk oleh anggur. Tetapi bukan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang dijanjikan siapa? Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu nyata, saudara. Ketika Hana berbeban berat, pingin punya anak, dia kumat kamit. Orang menganggap bahwa dia sudah miring-miring. Tetapi dia tidak miring, saudara. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, orang lain menganggap kita bahwa kita mabuk, kita gila. Tidak ada masalah. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang tahu, saudara. Dan kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Karena zaman sekarang adalah zaman Roh Kudus bekerja. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan yang dikatakan bahwa dosa yang tidak bisa diampuni ketika menghujat Roh Kudus. Siapa yang mau membimbing kita, saudara? Roh Kudus itu masih bekerja. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Setelah hari Pentakosta, saudara, tidak berhenti di situ. Tetapi murid-murid terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka hidup bersama dengan Roh Kudus. Dan dalam ayat
Kisah 13 ayat 2, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Bukan zaman pada saat Yesus ada bersama dengan murid-murid. Enggak. Setelahnya, saudara, Yesus sudah terangkat ke surga. Artinya, Roh Kudus itu masih berbicara kepada orang percaya. Sampai saat ini. Tidak diikatkan dengan firman, saudara. Tidak terikat dengan firman. Seperti yang dikatakan oleh DT. Ya. Dari kaum reform. Saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 19. Ayat 2. Ketika Paulus pergi ke Efesus, saudara. Dia berbicara kepada murid-murid yang ada di situ. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? R besar, K besar. Ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia, D huruf besar Yesus, yang datang kemudian daripadanya, itu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, murid yang ada di Efesus, karena mereka belum mengerti Roh Kudus, percaya, buka hati. Paulus menumpangkan tangan, mulai mereka berkata-kata. Bisa nggak seperti orang mabuk anggur lagi, saudara? Bisa, saudara. Itu adalah manifestasi Roh Kudus. Bahkan Paulus ketika bertobat di tengah jalan, dia rebah sampai buta. Apalagi hanya manifestasi seperti ini, saudara. Itu tidak ada salahnya, karena yang tahu hubungan kita dengan Tuhan. Percayalah bahwa pekerjaan Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini. Itu sebabnya ketika ada orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat, siapa yang melakukan itu? Roh Kudus yang bekerja. Kuasa Roh Kudus. Sebagaimana janji Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ke atas saudara, ke atas saya. Kamu akan berdoa untuk orang sakit. Orang itu sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Kuasa Roh Kudus yang ada bersama dengan orang percaya. Kan itu percayalah kepada Roh Kudus. Kalau saudara belum percaya Roh Kudus, terima Roh Kudus saat ini. Buka hati dan engkau akan dijamah dan menjadi orang percaya. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Bukan mengintimidasi kita, tetapi memimpin kita. Dan Roh Kudus itu bersama kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib daripada Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan memberkati firman jadi rema buat setiap kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.